Kereta cepat Jakarta-Bandung tengah disorot karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Utang Wush ini menjadi polemik, apalagi sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Pemerintah saat ini pun tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roslani untuk mencari opsi penyelesaian utang Wush. Dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Edkon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam kegiatan media gathering pada tanggal 10 Oktober lalu menyampaikan persoalan kereta cepat di bawah Danantara dan harusnya Danantara mengatur sendiri bukan menggunakan anggaran dari APBN. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Sunarsip yang merupakan pengamat ekonomi. Selamat malam Mas Sunarsip. Selamat malam Mbak Tiara. Alhamdulillah sehat ya? Ya, makasih. Oke, di sebelahnya sudah ada, bergabung bersama kami juga. Ini ada Bang Arthur Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang Arthur. Selamat malam, terima kasih. Baik, melalui sambungan Zoom juga sudah tersambung Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Bang Fernando Ganinduto. Selamat malam Bang Nando. Sudah tersambung ya? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Kami izin ke Bang Nando terlebih dahulu. Bang Nando, kalau saat ini sudah ada polemik berkaitan dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab berkaitan pula dengan pembayaran utang Wush ini, dan juga nantinya akan ada rapat khusus antara Presiden bersama dengan Danantara, Menteri Keuangan, dan lain sebagainya. Sejauh mana informasi yang diterima oleh DPR? Oh tentu kalau dari DPR kami belum mendapatkan informasi yang komplit ya, karena ini kan kami sekarang masih dalam masa reses, jadi kami tidak tahu update-nya gimana. Insya Allah hari Selasa besok kami kan udah mulai paripurna, dan Komisi 6 sudah menjadwalkan tanggal 7 November itu kita akan ke kunjungan kerja ke KCIC gitu. Nanti mungkin pada saat itu kami akan mendapatkan update yang lebih lengkap. Oke, gitu. Tapi kalau respon DPR sendiri sejauh ini bagaimana, Bang Nando? Baik, jadi memang ini kan isu ini kan sudah berlangsung lama ya. Artinya kami di DPR bukan baru kemarin atau 2-3 minggu yang tahu. Kami kan tahu ini udah dari awal tahun kemarin kami udah tahu situasi KCIC ini gitu. Dan kami juga sudah berusaha untuk bagaimana caranya KCIC ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini gitu. Walaupun memang permasalahan KCIC ini kan bukan permasalahan kecil ya, ini permasalahan besar juga gitu. Namun masyarakat nggak usah khawatir, kami sudah membicarakan ini, kami sudah ada beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menyelesaikan ini supaya bagaimana caranya KCIC ini atau kereta cepat atau Wush ini bisa berjalan, bahkan bisa berjalan sampai Surabaya gitu Mbak Tiara. Oke, baik. Sudah ada upaya atau pembahasan untuk menyelesaikan kalau dari DPR. Kalau dari Mas Sunarsip, kacamata Anda menyebut upaya apa yang sekiranya nanti akan bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, Presiden kan sudah menugaskan Menteri Keuangan ya. Betul. Jadi sekarang tanggung jawabnya itu sudah ada di pemerintah ya. Tapi bukan berarti tanggung jawab pemerintah ini kemudian bergeser dari tanggung jawab B2B, korporasi, menjadi tanggung jawab melalui fiskal. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi konsepnya tetap konsep semaksimal mungkin mengandalkan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme korporasi yang melibatkan antara dalam hal ini KCIC
bersama dengan konsorsium yang terlibat di dalam KCC itu. Di situ ada PT KAI Group bersama beberapa BUMN, dan termasuk juga ada konsorsium dari luar negeri, yaitu dari China, yang juga seorang investor juga, yang kemudian ini harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan utang. Nah, utangnya nih ya kepada lender, yang kebetulan lendernya itu adalah bank yang ada di Cina. Nah, jadi ini yang memang harus dimaksimalkan upaya-upaya ini. Cuman memang persoalan menyelesaikan utang itu juga nggak gampang ya. Nggak gampang. Kenapa? Karena yang namanya lender di mana-mana, kalau bisa itu nggak mau utangnya direstrukturisasi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Bank itu nggak ada yang mau kalau diutangnya direstrukturisasi. Semaksimal mungkin adalah mereka minta bayar full, kan kira-kira gitu. Tetapi harus diingat bahwa ini proses ketika KCIC itu dijalankan, kan di situ ada keterlibatan, bisa jadi banknya juga salah di dalam membuat analisa. Berarti kan kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebijakan yang dulu awalnya itu adalah ada unsur ketidakakuratan di dalam membuat analisa, ya berarti banknya juga harus ikut bertanggung jawab dong. Jadi tidak hanya cukup mengandalkan tanggung jawab dari pihak pemerintah, dari pihak Indonesia terutama begitu ya, dari PT KAI gitu ya, dan grup gitu ya, juga termasuk juga harus meminta tanggung jawab begitu ya dari pihak konsorsium yang ada di luar negeri, termasuk juga meminta tanggung jawab dari pihak lender yang memberikan pinjaman. Karena satu bank itu kalau memberikan pinjaman itu pasti awalnya itu ada studi kelayakannya, feasibility studinya itu pasti ada. Kalau bank itu nggak mungkin membiayai satu proyek kalau secara finansial itu tidak layak, ya. Secara finansial itu tidak layak, karena bank itu tidak boleh hanya mendasarkan pembiayaan itu berdasarkan kelayakan secara ekonomi, enggak. Kelayakan ekonomi itu tanggung jawabnya pemerintah. Tetapi begitu bicara tentang kelayakan secara keuangan, secara finansial, maka yang terlibat adalah pihak-pihak yang berbisnis di situ, yaitu ada konsorsium KAI, ada konsorsium Cina, ada juga lender yaitu dari bank dari China. Semuanya harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Tahan dulu di situ, kita minta tanggapan terlebih dahulu ke Bang Arthur. Bang Arthur, kalau dari segi kebijakan publik, sebenarnya polemik ini bola panasnya ada di mana? Ya, saya kira ini satu kebijakan yang cukup berani ya. Kalau tadi melihat mendengarkan analisis Bang Sunardi, saya kira memang luar biasa. Artinya cukup berani, dan tentunya hitung-hitungannya ini juga sebenarnya kalau kita lihat juga tidak masuk. Jadi dari posisi kacamata publik sebenarnya mungkin ada satu hal lain yang memang pengen disajikan oleh pemerintahan lalu, misalkan achievement yang akan lihat oleh publik, hal-hal yang banyak yang dirasakan oleh publik, misalkan kenyamanan, kepemilikan dalam tanda kutip teknologi kereta cepat yang berasal dari China ini menjadi semacam keberanian pemerintah untuk mencoba memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan negara-negara ini. Kalau misalkan kita compare dengan ASEAN misalkan, Indonesia memang dianggap cukup berani dalam hal ini. Ketika itu juga pemerintah dianggap wah ini berbeda dengan yang lain. Cuma memang pemerintah juga harus betul-betul bisa memberikan sustainability-nya dari kebijakan yang sudah diambil terkait kereta cepat ini, dan ini yang menjadi tanggung jawab, karena secara hitung-hitungan bisnis saya kira memang tidak mudah ya, tidak mudah bagaimana cara pasarnya, karena GDP kita dibandingkan Cina misalkan itu kan masih sepertiganya kira-kira dibandingkan ya. Kalau misalkan di China kan kereta cepat ini sudah seperti biasa, teknologi ini sudah biasa, teknologi kereta cepat dan jaringan dan lain sebagainya sudah biasa. Tapi di Indonesia itu berbeda karena infrastruktur transportasinya juga belum siap dan lain sebagainya. Tapi kita berani untuk itu. Nah, sebenarnya keberanian ini menurut kalau saya pribadi sih sebagai satu hal yang ketika itu menjadi nilai plus. Menurut saya dari ini yang keberaniannya menurut saya menjadi semacam titik awal ya, titik awal apa-apa yang kita rasakan sekarang, kekhawatiran apa-apa yang kita rasakan sekarang, dan ke depan memang pemerintah juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena ini pengambilan dari sisi pemerintah. Anda melihat berarti saat ini pemerintah sudah mulai terlihat lepas tangan begitu ya?
Ada seperti itu, diutarakan sama Menteri Purbaya kan, jadi seperti itu. Cuma saya yakin pemerintah juga akan bisa menemukan jalan tengahnya. Bagaimana caranya ini harus diselesaikan. Nggak mungkin kemudian diterlantarkan dan lain sebagainya, karena udah ada barangnya kan seperti itu. Jadi menurut saya akan ketemu jalan tengahnya pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bang Nando lagi ya. Bang Nando tadi sempat menyebut bahwa banyak harapan juga, termasuk juga dari DPR untuk melanjutkan proyek dari yang tadinya sampai Bandung, Jakarta-Bandung, ini sampai ke Surabaya begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kondisinya sampai Bandung aja udah banyak yang ribut, Bang. Apakah ini mungkin dan layak untuk diteruskan proyek tersebut sampai Surabaya? Baik, jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Ini kan proyek KCC ini atau kereta cepat Push ini kan dari pertama proyek ini dimulai, itu kan konsepnya adalah B2B ya, business to business. Business to business dalam hal ini adalah konsorsium BUMN antara BUMN Indonesia dengan BUMN China gitu. Yang porsinya adalah kita mempunyai 60% dan China mempunyai 40%. Jadi mesti diingat juga China punya 40% di sini. Jadi China itu punya andil juga sebesar 40% dalam proyek besar ini gitu. Jadi kita berangkatnya dari situ dulu. Jadi B2B ini kan konsorsium antara BUMN, dan kita mesti ingat BUMN itu yang miliki siapa? Yang miliki itu adalah negara. Negara dalam hal ini hari ini yang dimiliki adalah Danantara gitu. Jadi otomatis yang namanya pemilik dari perusahaan Danantara itu dia harus bertanggung jawab dan harus terlibat dalam misalnya ada kejadian cost overrun seperti hari ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun misalnya ada terjadi apapun yang terjadi hari ini, cost overrun kah, ada kita nggak bisa bayar bunga dan seterusnya, mesti diingat bahwa China juga punya 40% dalam proses dalam proyek ini. Baik, jadi layakkah Bang untuk kemudian dilanjutkan sampai Surabaya, Bang Nando? Proyek kereta cepat ini? Saya pikir kalau dari segi bisnis itu kita harus bicara long term dan kita harus bicara jangka panjang dan kita harus bicara sampai Surabaya karena Jakarta Bandung ini hanya 140 km. Jadi itu sangat sedikit sekali gitu untuk melakukan bisnis kereta cepat ini. Tapi tentunya kita harus membuat audit dulu, kita harus menganalisis dulu apa yang terjadi kemarin ini, kenapa kok bisa cost overrun, apa yang terjadi dan seterusnya, dan kenapa kok bisa B2B, kenapa ini itu semua harus kita analisis dulu sekarang supaya pada saat nanti kita bicara dari Jakarta ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur, ini nggak akan terjadi lagi masalah-masalah seperti ini gitu Mbak Tiara. Oke, baik Pak Sunarsip, ini mungkin nggak sih sebenarnya kalau dilanjutkan sampai Surabaya, mengingat perekonomian kita seperti yang kita ketahui saat ini ya belum cukup stabil juga begitu. Tapi dijawab usai jeda Pak Sunarsip, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi utang diberikan kepada pemerintah, pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya, rel kereta api, apa segala macam, jembatan, itu yang paling mahal. Nah artinya 100% utang ditanggung pemerintah, APBN. Jadi kalau itu dulu proposal yang kita terima, ya kalau saya lihat waktu ininya, ya itu yang akan terjadi. Ya masalah sekarang sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya udah ditanggung APBN. Nah kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. Artinya apa? Utang yang diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%, jadi ya Indonesia menanggung 60%, pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang, semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Terus tadi yang kedua ya, soal biaya. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan, oh kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya, sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Tapi kita sebenarnya membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Satu, proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar. Yang ini masih di atas kertas. Ya itu tadi pemirsa salah satu pandangan ya dari Dewan Ekonomi Nasional. Ini merupakan pandangan skema pembayaran antara sebelumnya kita ketahui ini kerjasamanya akan dilakukan dengan Jepang begitu, yang kemudian dilaksanakan dengan Tiongkok. Saya akan kembali ke Mas Sunarsip. Mas, kalau kita melihat adanya wacana kereta ini akan diperpanjang sampai Surabaya begitu dengan segala macam polemik yang ada dan juga kondisi ekonomi Indonesia, seberapa mungkin? Ya mungkin saja, tapi kalau hanya mengandalkan konsorsium yang existing, itu tidak akan mungkin bisa kejadian. Oke.
Tidak akan mungkin bisa kejadian. Kenapa? Gini, kapasitas KAI berapa sih grup? Ya, kalau mau investasi kemana gitu kan pasti nggak akan bisa. Dia misalnya, ini saya kebetulan orang keuangan ya, saya akan melihatnya dari sisi orang keuangan. Dia bank atau lender itu ngasih pinjaman setelah dia mengetahui debt to equity ratio berapa, rasio covenant-nya dia berapa. Itu harus jelas dulu, itu harus jelas dulu. Dan itu kan nggak mungkin hanya mengandalkan kondisi keuangan KAI Group gitu kan. Itu satu. Jadi nggak mungkin kalau hanya mengandalkan existing konsorsium. Yang kedua, saya nggak tahu yang Cina ini yang sekarang jadi mitranya KAI itu seberapa kuat sih sebenarnya. Dugaan saya dia juga nggak terlalu kuat. Ini feeling saya ya. Dugaan saya dia nggak terlalu kuat. Ya seperti sekarang dia tidak ambil action apa-apa terkait dengan polemik soal apa namanya. Karena mungkin dia hanya minoritas ya. Dia kan di situ 40%. Laporan keuangan lapor perusahaannya konsolidasinya ke KAI Group nih, bukan ke mereka. Gitu. Artinya apa? Mereka minoritas. Dia nggak. Nah, maka dia minoritas setelah melihat polemik, mereka pasti melihat nih polemik KAI kereta cepat di Indonesia ini. Kalau investor itu melihat polemik seperti itu, pasti nadanya pasti akan negatif. Wah, kalau saya investasi ke sini lagi, mereka mempertimbangkan itu. Pasti pertimbangkan itu. Nah, artinya apa? Dua-duanya mungkin akan cari jalan keluar nih. Kalau bisa gitu mungkin dua-duanya PT KAI atau PT dari Cina itu dia mungkin akan cari gimana saya bisa keluar ya dari konsorsium ini. Gitu. Mas, berarti dengan kata lain rumit ya untuk membuat kereta cepat ini bisa sampai Surabaya dan tidak layak, bisa dikatakan seperti itu? Layak, tetap bisa layak, tapi tidak bisa hanya mengandalkan investor dua ini. Harus ada melibatkan investor lain untuk nambahin kebutuhan ekuitas, kebutuhan modalnya. Karena kalau tanpa ada tambahan modal, tak satu pun ada bank yang akan mau membiayai proyek kelanjutan ke kota manapun mau diperpanjang itu nggak akan ada, itu udah hampir pasti itu karakternya bank itu begitu. Nah, karena apa? Karena pasti akan dilihat, wah kamu keuangannya kayak begini, nggak mungkin saya kasih tambahan pinjaman, uang sekarang aja udah kedodoran, masa saya kasih tambahan investasi lagi, sama dua-duanya begitu. Jadi makanya saya pernah usulkan harus ada ini pendekatan korporasi ya, itu harus ada mitra baru ya, mitra baru yang kemudian itu bisa menjadi sumber modal baru, yang itu nanti bisa di-leverage, dinaikin lagi untuk mendapatkan sumber pendanaan baru. Nah, tapi dengan konsensi tambahan dari pemerintah. Ya, hanya dua itu tadi tidak ya. Cukup itu. Baik, saya ke Bang Arthur. Bang Arthur, kalau melihat adanya wacana ini, apakah nantinya jika pemerintah mengambil opsi tersebut, hal itu menjadi kebijakan yang tepat? Ya, saya kira memang harus diperhitungkan lebih detail ya terkait dampak langsung maupun tidak langsungnya ke masyarakat, karena memang Jakarta Surabaya lanjutan dari Jakarta Bandung ini saya kira memang hitung-hitungan bisnisnya kan kita lihat ya, misalkan pasarnya itu kira-kira sebesar apa sih gitu. Apakah nanti pasarnya ini bisa menopang kinerja dari perusahaan itu dan lain sebagainya, itu tetapi ada hal lain yang memang juga patut dipertimbangkan, yang mungkin tidak langsung memberikan efek dengan keberadaan kereta cepat Jakarta Surabaya ini. Seperti misalkan masyarakat akan melihat bahwa mereka juga diperhatikan, tidak hanya Bandung misalkan itu. Jadi mereka juga punya sesuatu yang dibanggakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu dari sisi masyarakat ya, saya pikir itu juga sesuatu hal yang positif. Belum nanti kalau misalkan itu juga menghubungkan banyak daerah wisata ya di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, saya kira juga akan membuat market hal yang tidak hanya hitung-hitungan itu saja gitu ya, itu akan menjadi supporting proposal itu saya kira ya. Jadi sesuatu yang menurut saya ke depan juga memang harus dikejar juga, karena ada hal yang bisa mensupport itu, misalkan ya sampai sejauh ini saya kira BUMN kita saya kira kan masih belum seefisien yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan ini menjadi semacam pemicu agar BUMN kita itu lebih efisien dan efektif misalkan dengan memperbesar keuntungan dan lain sebagainya, saya kira itu juga bisa digunakan suatu saat untuk menutupi apapun itu kekurangannya misalkan ya. Dan efek inilah yang mungkin yang kita sebenarnya dari publik, dari kebijakan publik dan sebagainya itu bisa diharapkan.
Oke, Bang. Karena ini bukan sesuatu yang kita juga perlu hindari, karena kita harus memang berani. Gitu. Karena kalau kita pengen maju, kita itu memang harus berani mengambil risiko. Dan bagaimana risiko itu kan kita mitigasi, nah itu ceritanya. Baik. Menurut saya perlu dikuatkan. Baik. Bang Nando, hal tersebut berkaitan dengan perpanjangan rute begitu ya, kereta cepat ini ke Surabaya nampaknya memang mungkin terjadi dan menjadi salah satu solusi, tapi banyak hal juga yang harus dilakukan, seperti salah satunya mungkin penambahan investor. Tanggapan Anda? Ya, jadi gini, yang kita mesti pahamin juga bahwa bisnis moda transportasi seperti kereta cepat ini, Mbak Tiara bisa cek, mungkin Bapak juga bisa cek seluruh dunia. Ini bukan proyek yang untung signifikan. Jadi ini benar-benar pas-pasan lah untung, kita bisa sebutnya seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, di dalam korporasi bisnis, apalagi dalam BUMN, ini kan Bus ini kan baru mulai ya, baru 2 tahun ya. Jadi kalau perusahaan baru 2 tahun, terus kita belum untung signifikan, itu hal biasa. Dan di korporasi manapun juga namanya permasalahan cost overrun lah, masalah yang ini yang itu hal biasa. Dan proses renegosiasi kita dengan bank itu juga hal biasa. Apalagi mereka juga udah punya 40% dari saham itu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini permasalahan-permasalahan yang orang-orang bisnis itu menghadapinya seperti biasa. Apalagi di BUMN, kami di Komisi 6 kan punya 1046 BUMN gitu. Hal ini termasuk hal yang kecil, Mbak Tiara. Jadi nggak usah khawatir, kita akan selesaikan ini. Jadi hal-hal seperti ini akan kita hadapi dan kita akan selesaikan. Karena proyek kereta cepat ini, saya mesti akui, kami bangga juga kita punya kereta cepat yang ada di Indonesia gitu ya. Bahkan di beberapa negara-negara tetangga kita nggak punya gitu kereta cepat seperti kita gitu. Jadi kita mesti bangga dan saya rasa ini mesti kita lanjutkan. Berbagai cara, berbagai resiko, berbagai opsi-opsi yang tadi Bapak udah sebutkan itu saya sepakat juga. Cuman kan bukan berarti opsi itu tertutup gitu. Itu kan teori-teori yang harus kita laksanakan juga gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit wah kalau misalnya ribut-ribut gini kita nggak lanjut lagi, kita stop apa segala. Jangan gitulah. Kita ada 1046 BUMN yang hal seperti ini juga kita terus lanjut. Kita gimana caranya, kita harus cari solusi, harus terus berjalan, harus kita persembahkan ini untuk warga negara Indonesia gitu. Tapi apakah sangat mendesak, Bang Nando, kereta Wush ini untuk sampai Surabaya? Nah, masalah desak-mendesak itu kan masalah kedua ya. Artinya kan tadi kan Mbak Tiara nanya apakah mungkin kita sampai Surabaya? Mungkin, tapi masalah kapannya itu saya nggak bisa jawab hari ini gitu. Karena ya kita harus selesaikan dulu yang Jakarta-Bandung dulu. Ini masalah Jakarta-Bandung yang seperti ini gitu. Kita harus pastikan, kita harus selesaikan dulu permasalahan ini, baru kita bisa menghitung kembali dari Jakarta ke Jawa Tengah, lanjut ke Jawa Timur gitu. Jadi ini saya nggak bisa ngomong bahwa besok kita akan lanjut ke Surabaya. Enggak, karena kita harus selesaikan dulu permasalahan ini. Ini harus kita selesaikan supaya kita bisa, supaya ke depan kita tidak mendapatkan permasalahan ini lagi gitu, Mbak Tiara. Baik, Mas Sunarsip, kalau kita lihat memang salah satu penyebab ataupun juga faktor begitu ya, ini kan adalah kurangnya pengguna dari Wush itu sendiri. Kalaupun itu nantinya akan diperpanjang ke Surabaya, apakah ini juga akan menjadi tambahan masalah selanjutnya? Ya, jadi begini ya, karena kita tidak bisa bilang atau kita simpulkan kalau yang terjadi hari ini itu akan kejadian tahun-tahun depan. Bisa jadi situasinya akan lain dengan pendekatan-pendekatan bisnis dan mungkin pricingnya segala macam itu bisa jadi akan lain. Jadi ya seperti yang disebut Pak Nando tadi ya, ini kita baru 2 tahun. Bahwa memang ini cukup memberatkan, ya kita harus akui itu memberatkan. Kalau saya bicara dalam konteks orang KAI nih, grup nih ya, ini berat banget saya, kira-kira gitu. Karena kan pasti KAI sendiri kan pasti punya istilahnya itu, punya rencana-rencana yang butuh pendanaan yang cukup besar begitu ya, sehingga ini paling besar kan masalah ini pembayaran bunga utang ya. Betul. Itu kan besar sekali dan itu cukup memakan cash flow-nya yang di KAI Group gitu. Sementara dia kan lead konsorsium ya, jadi pemimpinnya konsorsium, jadi ya dia yang paling bertanggung jawab ketika ada masalah-masalah terkait dengan hubungannya dengan lender ya, bukan dengan konsorsium yang lain, tapi terutama dengan lender yang paling dikejar itu ya PT KAI karena dia yang paling besar itu. Nah, makanya tadi itu yang paling penting itu begini ya, kalau saya bicarakan begini, kita harus cari solusi bareng-bareng, pihak Indonesia, pihak Cina,
itu harus menyadari ini ada kebutuhan untuk kita melakukan restrukturisasi. Ya, itu cara pertama dulu nih, ya. Karena kalau kita bicara tentang investasi dan lain-lain, itu mungkin tahap yang selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kita mau ngomongin itu, terus kemudian problem keuangannya itu masih seperti sekarang, investor dan lender juga nggak akan ada yang mau, ya, nggak akan ada yang mau tuh membiayain. Makanya itu penting juga kita menjaga kondusivitas antara kita dengan pemerintah, ini bukan pemerintah ya, antara kita Indonesia dalam hal ini konsorsium yang terlibat. Tapi nanti tetap akan melibatkan pemerintah untuk mencari solusi bareng-bareng. Itu dengan konsorsium Cina, itu juga dengan lender bareng-bareng gitu. Jadi ini kondusifnya harus dijaga. Karena begini, kalau ini kita juga harus bertanggung jawab ya, kalau kita sampai image KAI dan kereta api cepat itu negatif, itu image-nya nanti ke investor juga nggak bagus, ke kreditor juga nggak bagus gitu. Akhirnya mereka tidak mau lagi memberikan bekerja sama, berinvestasi kepada konsorsium itu. Nah, image yang bagus itu kalau kita tetap memberikan tools yang positif terkait dengan prospek bisnis ini. Meskipun kita akui memang berat ya, memang kita hari ini berat ya. Makanya itu paling penting langkah pertama yang harus dilakukan oleh Danantara, karena ini kan masih government to government ya. Business to business ya. B2B. Maka ya itu cari jalan restrukturisasi. Nah, cari jalan restrukturisasi gimana caranya? Kita harus gandeng si konsorsium China-nya dan kita juga harus bicara dengan lender yang ada di bank. Karena ini kan banknya kan nggak ada yang dari Indonesia. Sebagian besar dari sana semua. Tiongkok, ya kira-kira begitu. Itu bisa menjadi salah satu solusi dan juga rekomendasi. Saya bergeser ke Bang Arthur. Bang Arthur, kalau tadi sempat saya kutip ya, menarik juga yang dibahas oleh Mas Sunarsip berkaitan dengan image Indonesia. Kita ribut-ribut, nampaknya negara-negara lain juga sudah pasti mendengar begitu. Anda sendiri menilai apa yang terjadi saat ini seberapa signifikan mempengaruhi image Indonesia? Ya, saya kira ada pengaruhnya ya sedikit banyak, dan saya kira memang keributan yang terjadi di Indonesia ini juga akan membuat saudara-saudara kita di investor dari Cina itu juga akan kebingungan sendiri sebenarnya, karena kita itu kan sudah sedikit agak terkenal kalau misalkan ada kebijakan itu bisa berubah secepat itu. Nah, ini yang membuat mungkin investornya juga agak-agak wait and see terus. Nah, saya kira memang ini punya pengaruh pasti. Nah, cuma memang ini kan WUS ini sendiri kan saya kira kalau dari saya pribadi melihat ini kan semacam buah dari hubungan baik antara Indonesia dan Cina. Apapun toolsnya yang dipakai, misalkan BUMN China dan BUMN-nya Indonesia, tapi adalah buah hubungan baik dari pemerintah Indonesia dan Cina yang selama ini saya kira mereka juga akan terus support. Nah, KCI ini kan sebenarnya bukan terus rugi saya kira. Kalau hitung-hitungan teoritisnya kan dia masih untung, walaupun untungnya nggak besar, dan karena nggak besar itulah sebenarnya tidak mudah untuk menutup utang yang ada kan gitu semacam. Nah, oleh karena itu mungkin benar kita memang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, seperti apa nanti konsekuensinya ya itu kan hitungan bisnis to bisnis itu sudah pasti ada ya. Terkait dengan yang penting ini tidak menimbulkan kesan kepada investor lain dan investor selain China dan investor di dalam negeri China itu tidak berpikir ulang ketika mau berinvestasi lagi di Indonesia, karena kita tetap membutuhkan. Kita tahu bahwa kita tuh memang kurang gitu untuk membangun, itu kurang dengan ambisi kita ya, itu masih kurang. Nah, pasti akan membutuhkan negara lain untuk ikut. Nah, bagaimana ini bisa kita atur sedemikian sehingga image itu tidak berubah, dan kita terus harus optimis dengan pertumbuhan ekonomi kita seperti apa yang dikatakan sama Presiden bahwa tumbuh seperti ini, karena kalau nggak tumbuh maka bisnis kita juga nggak jalan. Mau memperpanjang dari Jakarta ke Surabaya tadi akan tidak mudah karena pasarnya juga nggak besar. Pasar apa sih yang mau diambil? Kan mestinya pasar pesawat ya, Jakarta dan Surabaya. Jakarta sendiri 1,5 juta per bulan, Surabaya 500. Nah, berapa besar yang mau kita ambil yang di kereta ini? Nah, hitung-hitungan bisnis saja saya kira tidak cukup menurut saya. Harus ada hitung-hitungan lain yang mungkin secara banyak kita dengar secara sosial bagaimana, secara multiplier efeknya itu seperti apa, itu yang juga mungkin perlu diperhitungkan juga. Nah, terkait dengan yang lain kita juga harus secara paralel menyiapkan jaringan yang lain, karena WUS ini juga tidak bisa berdiri sendiri kan. Maka transportasi di Surabaya itu juga harus lebih baik, di Yogyakarta itu juga harus lebih baik. Kalau enggak,
akan nggak nyambung semua. Nah, ini akan membuat biaya lebih tinggi. Kalau misalkan ini bisa diatur, saya kira biaya akan lebih murah dan masyarakat akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan Anda adalah ini terus berjalan, waktu terus berjalan, kemudian juga tentu biaya akan semakin bertambah. Dan kembali lagi Pak Prabowo juga sudah memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan dan juga mencari solusi yang paling jitu dari permasalahan ini begitu. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas usai jeda berikut ini, pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan, kami akan ajak Anda untuk ke rekan kami Rizka Salsabila yang ada di Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya respon masyarakat mengenai keberadaan kereta cepat dan juga polemik pembayaran utang kereta cepat ini. Silakan, Rizka. Ya, selamat malam pemirsa. Memang hutang kereta cepat yang ini sekian bertambah, yang mana itu mencapai ratusan triliun rupiah ini juga menjadikan beban, dan mana pemerintah tengah mencari solusinya, yang mana sebelumnya juga salah satunya dana APBN ini seringkali diungkit-ungkit yang akan membayarkan dari hutang tersebut. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat? Sudah bersama dengan Mas Wahyu. Iya, betul, dengan Wahyu. Mas, mungkin tanggapannya nih tentang adanya kereta cepat dan juga usulan mengenai adanya pembayaran hutang dari kereta cepat ini menggunakan dana APBN. Kalau menurut Masnya bagaimana, setuju? Enggak setuju sih, soalnya awalnya digadang-gadang kan itu business to business, B2B. Dan akhirnya BUMN juga kan yang awalnya pertama kali, akhirnya BUMN yang nalangin untuk melanjutin keberlanjutan KCIC ini. Dan kalau untuk hutang akhirnya BUMN juga kayaknya nggak setuju sih. Harusnya dari awal itu PT KCIC sendiri yang harus memikirkan dana tersebut bagaimana, gitu sih. Masih berarti nggak setuju ya kalau misalkan menggunakan dana APBN sendiri. Nah, kalau dari Masnya sendiri, adanya keberadaan KCIC atau kereta cepat ini sebenarnya cukup membantu masyarakat nggak sih dalam transportasi dan juga kecepatan ini kan dalam waktu 1 jam sudah sampai di Kota Bandung, yang mana biasanya itu bisa sampai 3 atau 4 jam. Ya, yang kita lihat kemarin dari mantan Presiden kita Jokowi itu udah menyampaikan ya, KCIC ini bukan bisnis, bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk keberlanjutan masyarakat yang kerja dari Jakarta ke Bandung untuk mempermudah aja gitu kan, bukan untuk mencari keuntungan. Tapi balik lagi PT KCIC bagaimana kebijakannya, dan kita lihat baru beberapa hari ini ya Presiden kita Pak Prabowo udah memerintahkan Pak Purbaya dengan Menteri Pak Erlangga dan begitupun CEO Danantara untuk kebijakan, iya betul, mencari solusi bagaimana utang itu nggak perlu pakai BUMN atau tidak, nanti kita lihat aja nanti. Makasih ya Mas. Ya pemirsa, seperti itu tanggapan salah satu masyarakat yang mana memang memberatkan bahwa KCIC ini ataupun kereta cepat sebaiknya tidak menggunakan dana APBN dan memangnya harus menggunakan keuntungan dari hasil transportasi biaya operasional dari KCIC itu sendiri. Demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Saya kembali ke Bang Nando ya. Bang Nando, kalau saat ini kita ketahui Pak Prabowo tengah gencar menggerakkan jajarannya untuk menyelesaikan hal ini, apa dorongan yang setidaknya ini bisa dilakukan oleh DPR? Baik, jadi saya ingin klarifikasi sedikit ya tadi kepada masyarakat bahwa memang bisnis ini bukan bisnis G2G ya, jadi ini B2B, jadi jangan khawatir kalau kita tidak akan pakai APBN. Karena itu udah melenceng kalau kita pakai APBN, karena ini B2B. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti pahami hari ini permasalahan kita di KCIC itu ada dua. Yang pertama adalah kita mempunyai bunga yang sangat besar dan kita mempunyai sales yang hanya 50%, Mbak Tia Raja. Ini yang harus kita tingkatkan. Kan bisnis bus ini kan baru 2 tahun ya. Dari 2 tahun kita udah mencapai tiket, bisa menjual tiket sebanyak 50% dari 100% gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga dari bisnis TOD-nya kita juga belum maksimal. Di Tegaluar itu masih banyak kita tanah-tanah yang bisa kita manfaatkan. Di Pajajaran di Padalarang juga masih banyak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk gimana caranya KCIC ini tetap jalan. Dengan yang bersamaan proses negosiasi antara masalah bunga itu juga kita harus lakukan, ya itu udah berjalan sekarang gitu. Jadi saya rasa solusi dari pemerintah atau BUMN atau Danantara untuk menyelesaikan masalah KCIC ini udah depan mata sebenarnya, Mbak Tiara. Tinggal gimana caranya mereka melakukan opsi yang terbaik di antara semua opsi yang ada di depan mata supaya pemerintah bisa menyelesaikan masalah KCIC dan warga negara Indonesia bisa menggunakan KCIC terus ke depan gitu.
Oke, kalau kita berbicara mengenai audit ulang misalnya, Bang Nando, apakah ini juga akan dilakukan DPR atau bahkan sudah ada data berkaitan dengan hal tersebut? Ya tentu karena ini permasalahan juga ada permasalahan yang ya tentu yang ini memicu kita untuk mengadakan audit ya. Nanti kami akan mencoba untuk mengurai permasalahan ini, kenapa permasalahan ini bisa terjadi gitu loh. Itu supaya bagaimana kalau kita melanjutkan proyek ini ke depan atau proyek-proyek lain di Indonesia yang melibatkan BUMN tidak akan terjadi lagi permasalahan ini. Tentu itu baik sekali bagi kami untuk melakukan audit untuk permasalahan ini gitu. Dan hasilnya nanti akan disampaikan ke publik? Tentu harus disampaikan ke publik karena ini kan udah menjadi konsumsi publik ya. Nanti kita akan sampaikan itu. Oke, baik. Mas Sunarsip, kalau kita berbicara mengenai sekian banyak tadi sudah diberikan solusinya dan juga dari DPR juga, apa yang setidaknya paling mungkin, paling possible untuk dilakukan saat ini? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, langkah paling urgen itu restrukturisasi utangnya. Bisa diperpanjang tenornya, atau paling mungkin itu diperpanjang tenornya, atau termasuk mungkin tidak, misalnya dengan perubahan skema pembiayaan atau pembayaran. Contohnya misalnya, ini sayangnya di Indonesia tidak terlalu populer ya. Kalau di luar negeri, proyek-proyek infrastruktur itu rata-rata mereka itu mendasarkan sumber pembayaran utangnya itu seluruh 100% itu dari pendapatan yang diperoleh oleh proyek itu. Tapi yang harus diwaspadai ataupun bisa dikatakan menjadi kekurangan ya kalau kita melakukan restrukturasi, perpanjangan tenor ini, apa saja Mas Sunarsip? Nggak ada. Jadi itu solusi bunga yang misalnya? Bunga yang semakin biasanya melonjak? itu bisa didiskusikan ya. Bank itu pasti akan melihat secara fair ya terkait dengan kapasitas membayar dari si nasabahnya, debiturnya. Itu kalau restrukturisasi banyak cara ya, tapi itu salah satu. Tapi pada umumnya nggak ada kemudian menjadi problem buat tambahan buat kedua belah pihak, tidak. Tapi saya lanjutkan yang tadi skema tadi ya. Dan itu bisa dilakukan karena ini saya juga agak heran ya. Dulu bagaimana skema pembiayaannya ya antara konsorsium dengan bank. Kalau di proyek-proyek infrastruktur itu rata-rata pakai skema di mana sumber pendapatannya itulah yang menjadi sumber untuk 100% untuk membayar utang. Kalau di skema KCIC itu kan tidak. KCIC itu selain pendapatan yang diperoleh dari kereta cepat, kalau kurang itu konsorsium yang bayarin. Kalau kurang itu konsorsium, ya itu yang sehari ini itu membuat posisi PT KAI itu merasa berat. Mungkin kalau mau ditanya nih, kalau mau ditanya jujur nih, bisa jadi kalau kayak begini, mending saya keluar dari konsorsium. Bisa jadi loh ya, ini kalau ditanya seperti itu. Karena memang berat, karena konsep yang kontrak perjanjian dengan lender adalah kalau revenue dari KCIC itu tidak cukup, maka pihak konsorsium yang harus menanggung sumber pembayarannya. Dari karena silitnya itu adalah PT KAI. Masalah baru ketika KCIC tidak bergabung lagi begitu ya pastinya. Gimana? Akan menjadi masalah baru tentunya. Oh enggak, kalau yang saya maksud itu gini, kalau PT KCIC itu enggak cukup duitnya gitu ya, maka PT KAI yang harus nanggung dan itu memberatkan posisi cash flow-nya si KAI. Nah, makanya ini masalahnya saya nggak tahu nih posisinya. Mestinya ya bukan hanya KAI itu yang nanggung. Pihak si dugaan, mestinya logikanya begini, kalau KAI itu juga harus ikut nanggung, konsorsiumnya juga harus ikut, yang lain juga ikut nanggung, si pihak lender konsorsium dari Cina tadi itu. Nah, masalahnya memang gini, bisa aja KAI ini kan ya namanya KAI ya, gitu, walaupun ini perusahaan transportasi perkereta apian terbesar di Indonesia, tapi kan pasti dia juga harus mikirin bagaimana menjaga pelayanan layanan dia sendiri gitu ya, sehingga tidak mau juga kalau sumber dananya dia dimiliki itu habis untuk membayar untuk utang-utang yang dia ada di KCIC itu tadi. Sejauh ini restrukturasi gitu ya yang masih terbaik dan paling mungkin setidaknya jangka pendek. Jangka pendek. Oke. Baik, saya bergeser ke Bang Arthur. Pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi saya kira selain restrukturisasi dan sebagainya itu kan memang hitung-hitungan bisnis ya, karena kan harus
cari permasalahan seperti apa, penyelesaian seperti apa. Dan saya kira beberapa hal yang dari internal KCIC misalkan salah satunya ya mungkin ini akan memicu mungkin dia bisa berpikir memperluas line bisnisnya. Saya kira kenapa kita juga butuh sampai Jakarta Surabaya, mungkin suatu saat dengan adanya kereta cepat ini logistik kita akan lebih murah dengan menggunakan kereta cepat ini. Jadi tidak hanya penumpang, kalau Bandung Jakarta kan ya penumpang lah ya, kalau nganterin barang kan nggak mungkin. Tapi kalau sampai Surabaya mungkin akan membuat logistik biaya kita itu biaya logistik kita ya akan berkurang dan akan lebih murah buat pengiriman dan lain sebagainya. Dan ini yang saya kira juga bisa kemungkinan membuat keuntungan lain ya dari KCIC di masa depan. Jadi saya kira many option ya bisa tetap bisa dilakukan. Dan saya kira memang hal-hal yang membuat bisnis itu sulit harus dipermudah. Artinya pemerintah di sinilah perannya saya kira ya. Secara lebih komprehensif bagaimana agar infrastruktur kereta cepat ini kalaupun nanti sampai Surabaya diikuti dengan yang lain. Ya, misalkan dengan membuat ekonomi bisnis kita itu baik dan lain sebagainya, sehingga logistik kita itu akan jalan. Dan ini yang membuat ekonomi kita akan jauh lebih berkembang dan vibrant gitu ya. Terima kasih. Tentunya kita harapkan ya dalam waktu dekat ini akan segera ada solusi begitu, apa yang kemudian menjadi beban negara saat ini, utang itu juga akan semakin terpecahkan begitu permasalahan kita semua, dan termasuk juga pembicaraan kita malam ini. Terima kasih banyak Bang Arthur, kemudian juga Mas Sunarsit, dan yang juga bergabung melalui sambungan Zoom, Bang Fernando, terima kasih sudah berbagi mengenai perspektif dan juga pandangannya. Sehat selalu semuanya.